لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين rahimakumullah. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Dan insyaallah kita akan membahas tentang bab qaulullah ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Surat Al-A'raf 161. Bab ini menerangkan tentang lemahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan daripada bab ini adalah agar kita mengetahui bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dan siapapun sama sekali tidak punya hak untuk diibadahi, untuk disembah, atau untuk dipertuhankan. Karena mereka semua itu lemah, tidak punya kemampuan apapun. Pada ayat-ayat yang akan kita baca, demikian pula hadis dari Nabi SAW, terdapat keterangan tentang itu. Yang pertama di sini pada surat Al-A'raf 161 dan 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ayusyrikuna, apakah mereka berbuat syirik, yakni mengibadahi ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak dapat menciptakan suatu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka menolong diri mereka sendiri pun tidak mampu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita beberapa sifat yang itu kelemahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pengetahuan tentang sifat mereka itu ma la yakhluqu syai'an, tidak bisa menciptakan suatu apapun. Nah, ini sebagai suatu bentuk kelemahan. Artinya kalau memang mereka itu
pantas dipertuhankan, ya mestinya mampu menciptakan. Tapi mereka ternyata tidak mampu menciptakan, walaupun makhluk yang remeh, ya, makhluk yang remeh. Misalnya lalat, Allah Azza wa Jal telah menceritakan pada ayat-ayat yang lain bahwa mereka itu menciptakan lalat saja tidak mampu. Bahkan ketika lalat hinggap di tubuh mereka, mereka pun sulit menghindar. Ya. Ini sebagai bentuk kelemahan. Kemudian Allah katakan, wa hum yukhlaqun. Ini sifat kedua, bahkan mereka itu diciptakan. Pertama, tidak mampu mencipta. Kedua, justru mereka itu makhluk-makhluk yang diciptakan. Kalau begitu, ini menunjukkan juga sifat kelemahan mereka. Kenapa? Sesuatu yang diciptakan diibadahi. Yang mengibadahi juga sama-sama makhluk diciptakan. Nah, sama-sama lemah. Kenapa? Saling mengibadahi. Mengibadahi sesuatu yang lemah. Kemudian lanjutannya, sifat berikutnya, wala yastati'una lahum nasra. Dan tidak mampu menolong para penyembahnya. Ini sifat ketiga. Tidak mampu memberikan pertolongan. Kalau tidak bisa menolong, kenapa diibadahi? Bukankah kita selaku manusia beribadah kepada yang diibadahi dengan tujuan supaya bisa menolong, bisa membantu, bisa menyelamatkan. Nah, ketika tidak mampu menolong, buat apa diibadahi? Ya. Bahkan yang keempat, wala anfusahum yang surun. Bahkan mereka menolong diri mereka pun tidak bisa. Yang diibadahi, yang dipertuhankan, ketika musibah menimpa mereka, mereka menolong diri mereka pun tidak mampu. Ya, apalagi menolong yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini berlaku pada semua sesembahan yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik. Ya, yakni dari makhluk-makhluk. Seandainya pun itu malaikat, malaikat juga enggak mampu. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongan kepada mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat sesuai dengan perintah Allah, ya kan? Kalau Allah enggak perintahkan, ya sudah. Diam, mereka tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seandainya pun para nabi, sama para nabi pun tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi Muhammad sendiri waktunya terluka, ya terluka. Menolong orang lain, Nabi Nuh menolong anaknya tidak bisa. Ya. Dan seterusnya. Apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Jin, syaitan yang diibadahi, benda-benda mati, ya, batu, pohon, kuburan orang yang telah wafat, ya, semuanya sifatnya seperti ini. Menciptakan tidak bisa, justru diciptakan. Menolong diri sendiri tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Nah, ini kalau begitu mengandung suatu makna bahwa yang berhak diibadahi satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagaimana kata ulama dalam syarah kitab ini, penulis menyebutkan ayat seperti ini untuk
bukti bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu suatu keharusan yang tidak bisa tidak. Ya, secara dalil syar'i dan secara dalil akli. Nah, seperti ini kan di samping dalil syar'i, ya kan, ayat Quran juga mengandung dalil akli karena ini menuntun akal kita supaya kita berpikir. Ya. Orang-orang musyrikin yang dulu musyrik kemudian masuk Islam, terbuka pikiran mereka. Sebelum mereka masuk Islam, ya seolah-olah tertutup. Seolah-olah tidak bisa berpikir tentang kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya batu, ya ini, ya itu diibadahi. Ya, tapi ketika masuk Islam, baru mereka berpikir. Ya. Baru mereka berpikir, kok batu dulu saya ibadahi. Sekarang dia lihat batu yang pernah dulu diibadahi tergeletak di bawah. Dulu kok saya mengibadahi itu ya. Ya. Dan cerita-cerita yang lain seperti diriwayatkan atau dikisahkan Umar yang makan kurma yang dulu dijadikan apa? Sesembahan. Ketika lapar dimakan. Loh. Akhirnya mereka setelah masuk Islam berpikir, loh kok begitu ya. Ya. Nah, beginilah Al-Quran menuntun agar akal kita ini berfungsi, agar akal kita ini memikirkan tentang sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang ternyata lemah apapun dan siapapun. Ya, sekali lagi siapapun dari makhluk-makhluk itu. Kemudian pada ayat yang lain, ayat berikutnya, surat Fatir ayat yang ke-13, Allah juga menerangkan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Walladzina tad'una min dunihi, dan sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah itu, satu, ma yamlikuna min qitmir. Dia tidak memiliki, walaupun qitmir. Qitmir itu kulitnya biji kurma, ya, kelopotnya itu. Kulit ari, biji kurma. Ya, kalau kita makan kurma, dalam ada bijinya, nah, di luar bijinya itu kan ada kulit ari itu, ya. Jadi kayak plastik, kayak kertas itu, ya kan? Nah, itu namanya qitmir. Ya, qitmir. Allah katakan dan Allah berikan perumpamaan yang seperti itu, suatu yang sangat remeh, ya kan? Yang kalian ibadahi itu qitmir saja tidak punya. Ini yang pertama. Berikutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru, kalian panggil, kalian panjatkan doa kepadanya, mereka enggak dengar. Yang kedua, yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Ya. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Berikutnya, yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat kelak justru yang kalian ibadahi itu ingkar, ya, kufur atau ingkar terhadap perbuatan kalian yang mengibadahi mereka itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan kabar kepadamu seperti zat yang maha mengetahui. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah,
pada ayat ini juga Allah menuntun akal kita agar berpikir tentang mereka yang diibadahi. Ya, sekali lagi yang diibadahi itu macam-macam. Baik manusia yang masih hidup atau yang sudah mati, ya, sekalipun bahkan malaikat, apalagi benda-benda mati. Ya. Mereka itu punya sifat seperti tadi. Semuanya sifat kelemahan. Yang pertama, kita ulangi, Allah Azza wa Jalla nafikan dari mereka kepemilikan. Sampai sesuatu yang sekecil itu, kitmir, ya, mereka tidak punya. Apalagi kurmanya, ya, kulit dari biji saja nggak punya, apalagi kurmanya, ya nggak punya. Terus kalau nggak punya, kenapa kamu minta? Kenapa kamu berdoa kepadanya? Berdoa itu kan meminta. Meminta itu kan kepada sesuatu yang punya, sehingga dia memberi. Nah, ketika itu nggak punya apa-apa, buat apa diminta? Percuma saja. Meminta sampai capek, dia nggak punya. Ya. Nah ini sudah dinafikannya kepemilikan. Ini sudah sangat cukup sebagai bukti bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi sama sekali. Ya. Apalagi sifat berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Yang kedua, Allah nafikan dari mereka as-sam', pendengaran. Ya. Mereka enggak mendengar. Ya, terutama yang memang yang sudah mati itu, ya. Umumnya sesembahan mereka itu seperti itu. Ketika dipanjatkan doa tidak mendengar. Ya. Nah, ini juga kelemahan yang lain. Buat apa berdoa, buat apa dipuja-puja, buat apa diminta-minta, kalau dengar saja tidak. Ya. Akhirnya ya percuma saja. Dan apa yang diharapkan dari sesuatu yang kita minta, ternyata ketika kita minta nggak dengar, juga tidak ada harapan sama sekali. Ya. Kemudian Allah katakan, walau sami'u, mungkin ada yang dengar. Seandainya pun mendengar, ya, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan. Karena hakikat yang berkuasa dan yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun dia makhluk hidup diibadahi, ya, seandainya pun memberi, yaitu karena Allah masih mengizinkan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, ya tidak akan mampu memberi. Ya, karena apa yang di tangan mereka itu hanya titipan. Ya. Jadi seperti kata Allah Azza wa Jalla, seandainya pun mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Nah, juga percuma lagi meminta, berdoa, memohon kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan. Ya, sampai capek, sampai kapanpun tidak ada artinya. Percuma saja. Kemudian sifat yang keempat yang lebih dahsyat lagi, justru nanti di hari kiamat mereka itu akan ingkar terhadap perbuatan kesyirikan-kesyirikan yang diperlakukan kepada mereka. Padahal di akhirat itu kan saat orang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ketika para penyembah itu mendekati yang disembah-sembah untuk mengharap pertolongan, justru malah diingkari. Justru malah berlepas diri. Nah, terus apa artinya beribadah kepada sesuatu yang seperti itu? Di saat yang sangat dibutuhkan malah mengingkari, malah mengkufuri. Dalam ayat yang lain, idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab. Ingatlah ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Ya, dan ketika mereka melihat azab dan terputuslah
antara kedua golongan ini al-asbab, hubungan kasih sayang di antara mereka. Yang menyembah dan yang diibadahi, ya, dari berhala-berhala ataupun yang lain, saat itu putus hubungan. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, apa artinya sekali lagi mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada harapan sama sekali. Ya, bukan hanya tidak ada harapan, bahkan ada ancaman. Ya, bahkan ada ancaman. Dan Allah katakan pada akhir ayat, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberimu kabar seperti zat yang maha tahu. Allah maha tahu. Nanti kejadiannya begitu. Ya, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berita-beritanya. Nanti ya seperti itu yang akan terjadi. Ya, Allah Maha tahu. Nah, jadi sesungguhnya ini hal-hal yang sangat nyata dan sangat masuk akal, ya. Orang-orang sekali lagi yang musyrik kalau mau berpikir, ya, merenungi ayat-ayat ini, mereka tentunya akan mengetahui kelemahan apa saja yang mereka ibadahi. Ya. Dan kalau begitu, ini sebagai bukti memang yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki, ya kan? Kalau kita lihat ayat tadi, kemudian sifat yang berkebalikan. Dikatakan mereka tidak memiliki, Allah memiliki. Jangankan kitmir, ya, sejagat raya ini dunia akhiratnya dimiliki oleh Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, nggak sia-sia. Allah Maha Kaya, ya. Kalau selain Allah tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Ya, kita mau di dasar lautan ngomong apa, Allah mendengar. Ya, kisah Nabi Yunus, ya, Yunus bin Matta, ditelan ikan, berdoa di dalam perut ikan. Allah mendengar apa tidak? Allah mendengar dan mengampuni dan menyelamatkan dia. Dia padahal di perut ikan. Ya. Kalau tidak dia bertasbih, kata Allah Azza wa Jalla, sudah dia mati di perut ikan itu. Tapi karena dia berdoa dan Allah Maha mendengar, Allah selamatkan. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, nggak sia-sia. Walaupun kita suaranya selirih apa, Allah Maha dengar. Nah, kalau selain Allah dikatakan tidak mampu mengijabahi seandainya mendengar, Allah mampu, bahkan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Dan kita semua merasakannya. Sekian banyak doa yang Allah kabulkan untuk kita. Berbagai macam, baik urusan duniawi ataupun urusan agama. Iya. Kemudian kalau dikatakan mereka itu nanti di akhirat bermusuhan, nah, hamba-hamba Allah dengan Allah Azza wa Jalla terus akan, yakni ada hubungan. Allah akan senantiasa perhatikan mereka, Allah akan lindungi mereka di padang mahsyar, dinaungi terus sampai masuk ke dalam surga. Enggak sia-sia. Jadi di akhirat yang kita sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah, nah, ketika itu begitu tampak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang yang berhak satu-satunya diibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita tentang lemahnya bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau itu adalah makhluk yang sangat mulia, nabi dan rasul pilihan, pimpinannya manusia di akhirat kelak. Ya, Khalilullah, orang yang sangat Allah kasihi. Tapi lihat bagaimana dalam hadis ini,
Ya, ternyata beliau juga sangat lemah. Fi sahihi an Anasin qala. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Pada waktu perang Uhud, Nabi terluka di bagian kepala. Wa kusirat rubaiyatuhu. Kemudian terpatahkan dua gigi seri beliau. Ya, gigi seri yang belakang patah. Kepala luka. Faqala, maka beliau pun berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana sebuah kaum akan beruntung kalau mereka melukai nabi mereka? Ya, nabi mereka saja mereka lukai, bagaimana mereka mau beruntung? Dengan kata lain, ya pasti mereka celaka. Ternyata turun ayat dalam surat Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki kekuasaan dalam urusan ini sedikit pun. Ya. Jadi seolah-olah teguran, ya. Seolah-olah yakni atau pengingat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Engkau tidak punya sedikit pun kekuasaan dalam urusan ini. Ya, sehingga keberuntungan mereka itu bukan di tangan Nabi Muhammad, dan ketidakberuntungan mereka bukan di tangan Nabi Muhammad. Semua ini urusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fihi, dalam Sahih Bukhari juga dari Ibnu Umar, beliau pernah mendengar, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi mengucapkan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir dari salat fajar. Jadi kunut nazilah. Beliau mendoakan kecelakaan untuk mereka-mereka itu yang melukai Nabi. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natilah fulan dan fulan dan fulan. Ba'da ma yaqul, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Jadi ini Nabi pertama mengatakan bagaimana mereka mau beruntung kalau mereka melukai Nabi mereka. Bukan hanya ucapan itu. Di salat Nabi mendoakan laknat untuk mereka. Ya Allah, la'natilah fulan, fulan, fulan. Tapi tetap Allah turunkan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un. Ali Imran 128. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail ibn Amrin wal Harith ibn Hisham. Beliau mendoakan kecelakaan untuk 3 orang ini, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Kemudian turun ayat ini. Ya. Nah, pada kisah ini penulis menyebutkan, ya, dengan tujuan sebagai gambaran bagi kita. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau tidak punya kekuasaan apa-apa. Buktinya ini. Nabi sudah mengatakan begitu. Nabi mendoakan, bahkan menyebut namanya fulan fulan fulan. Ya, didoakan dalam salat oleh Nabi, diamini oleh para sahabat, ya kan? Ya, diamini oleh para sahabat. Nabi yang mendoakan, yang mengamini sahabat. Ya, secara akal kita, ya mestinya terkabul doa itu. Ya. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan doa tersebut. Ya. Dan Allah buktikan bahwa laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya urusan ini sedikit pun. Hidayah orang, selamat dan tidaknya orang bukan di tanganmu. Walaupun mereka pernah melakukan seperti itu terhadap engkau. Buktinya 3 orang yang tadi
didoakan oleh Nabi, doa laknat tadi, semuanya masuk Islam. Ya. Safwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam, Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam, Al-Harits bin Hisham juga akhirnya masuk Islam semua. Nah, ini sebagai bukti sekali lagi bahwa ya, Nabi saja tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya, padahal beliau dalam kondisi kalau kita lihat berbagai berbagai hal yang mendukung, ya, banyak. Tadi sudah kita katakan yang berdoa Nabi, yang mengamini sahabat, doanya di dalam sholat, ya kan? Dan Nabi dalam keadaan terzalimi. Ya, mereka yang didoakan itu ketika itu masih kafir. Tapi sekali lagi Allah punya hikmah dengan mereka dapat hidayah ini. Hikmahnya sekali lagi, Nabi tidak punya kekuasaan apapun. Laisa laka minal amri syai'un. Nah, sekarang kita ya, mesti mengambil kesimpulan. Kalau Nabi saja seperti itu, bagaimana selain Nabi? Bagaimana selain Nabi? Nabi-nabi yang lain tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya, sahabat, ya, apalagi sahabat. Ya, wali, apalagi wali. Kiai, apalagi. Ya, Nabi Muhammad yang itu ujungnya seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Apalagi benda-benda mati, apalagi naudzubillah yang beribadah kepada jin dan syaitan, ya, nggak punya apa-apa. Jadi kalau begitu, ini sebagai bukti sekali lagi bahwa memang makhluk siapapun tidak punya kekuasaan. Ya, yang punya kekuasaan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu ibadah hanya kepada Allah. Ibadah kepada Nabi Muhammad, nyatanya Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apalagi kepada yang lain. Nah, ditambah lagi satu riwayat tentang Nabi Muhammad SAW, beliau diriwayatkan dari beliau oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan di hadapan keluarganya, keluarga besar, saat turun ayat pada surat Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Nah, ketika itu karena ada perintah dari Allah supaya beliau memperingatkan keluarga, beliau pun kumpulkan keluarga besar beliau yang dekat-dekat dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, beliau mengingatkan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, atau kata-kata yang semakna dengan itu, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian, tebus jiwa-jiwa kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun ketika Allah menghendaki malapetaka atas kalian. Jadi ini Nabi ngomong sendiri, saya enggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kalian tidak beriman, lalu datang azab Allah, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. La ughni ankum minallahi syai'a. Kemudian beliau mengatakan lebih khusus, ya Abbas, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau sendiri. La ughni anka minallahi syai'a, saya enggak bisa menolongmu walaupun kamu pamanku. Betul-betul paman dekat, ya. Adiknya ayah beliau Abdullah. Saya enggak bisa menolong kamu sedikit pun. Ya Safiyah disebut berikutnya bibi beliau, ya Safiyah ammata Rasulullah, wahai Safiyah, engkau adalah bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a, saya juga tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yani ketika kalian tidak beriman, ya, saya enggak bisa berbuat apa-apa. Terakhir, ya Fatimah binta Muhammad. Beliau sebut orang yang paling dekat, ya, anak beliau sendiri Fatimah bintu Muhammad, ya, darah daging beliau Fatimah bintu Rasulullah.
salini min mali ma syi'ti. Kamu boleh minta kepadaku hartaku yang kamu mau. Urusan harta saya bisa beri. Ya, ini urusan duniawi. Saya bisa melakukan. Tapi la ugni anki minallahi syai'an. Saya enggak bisa menolong kamu sedikit pun. Ya. Nah, bahkan Nabi sendiri menolong diri sendiri beliau juga tidak bisa. Buktinya pada perang Uhud tadi, saat beliau terkena senjata tajam, kepalanya ya terluka, giginya pecah, ya, dan luka cukup parah ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga gambaran yang memperjelas pada kita semua bahwa Nabi Muhammad saja tidak punya kekuasaan apapun. Urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi, urusan hidayah, ya, atau urusan kesesatan manusia. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung atau tidak beruntung, ya, selamat atau tidak selamat, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau makhluk yang lain tidak punya kekuasaan apapun. Sehingga dari sini sekali lagi, kalau begitu semua yang selain Allah tidak punya hak sama sekali untuk diibadahi, untuk dipertuhankan. Tidak ada pada mereka sifat-sifat yang karenanya mereka pantas dijadikan sesembahan. Ya. Kalau begitu, hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dan memang pantas diibadahi, ya, karena Dialah pencipta kita, yang memberi kita, yang menguasai kita. Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha memiliki, ya, Allah lah yang maha mengabulkan doa-doa kita. Allah maha kuasa sehingga Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, semua yang kita sebutkan ini istilahnya para ulama dalilun min adillati tauhid, merupakan dalil tentang kewajiban bertauhid, menuhankan Allah saja satu-satunya. Demikian hadirin rahimakumullah, penjelasan tentang kelemahan makhluk-makhluk. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, membuka akal pikiran kita, sehingga tauhid kita semakin mantap, tawakal kita kepada Allah juga semakin mantap. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.